ada sejak abad ke-15, ditandai dengan adanya kesultanan-kesultanan Islam di Jambi. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama Islam dan melahirkan banyak ulama di Jambi. Akulturasi dengan budaya lokal menghasilkan tradisi khas daerah Jambi. Contohnya kenduri. Sultan Taha Saifuddin ialah sultan terakhir dari Kesultanan Islam Negeri Jambi. Beliau lahir pada tahun 1816 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1904. Pada tanggal 26 April beliau wafat. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang berani membatalkan perjanjian dengan kolonialisme Belanda. Beliau berfokus kepada penyebaran, peluasan, serta pendidikan di negeri Jambi. Sehingga beliau banyak mendatangkan para ulama, para cendekiawan, serta para ilmuwan Islam agar dapat membantu beliau dalam melancarkan, menyebarkan baik dari pendidikan hingga penyebaran Islam di negeri Jambi. Berkat ketangguhan, kecerdasan, kepintaran, dan keberanian beliau, beliau diakui sebagai pahlawan Islam negeri Jambi pada tahun 1977 Masehi. Setelah diakui sebagai pahlawan Islam negeri Jambi, banyak institusi yang memakai nama beliau seperti penerbangan, pusat pendidikan di negeri Jambi. Ada pula Masjid Agung Al-Falah yang juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang. Ia merupakan masjid yang terbesar di kota Jambi. Masjid ini dibangun di atas tanah bekas pilihan Sultan Taha Saifuddin dan mulai dibangun pada tahun 1971 dan kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1980. Lokasi masjid ini dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu yang dikuasai oleh Belanda pada tahun 85. Dengan luas bangunan sekitar 6.400 meter persegi, masjid ini dapat menampung sekitar 10.000 jamaah. Meskipun dikenal dengan Masjid Seribu Tiang, nyatanya bangunan masjid ini hanya memiliki 232 tiang. Kesan tiang tersebut juga membuat masjid menjadi religius dan terkesan ramah lingkungan, ditandai dengan bebasnya angin-angin sepoi untuk masuk, juga mendorong jamaah untuk bebas beribadah. Pesantren menjadi pusat perkembangan pendidikan agama Islam, mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Para santri yang telah menimba ilmu di pesantren kemudian menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah di Jambi. Pesantren menjadi pusat kebudayaan Islam, melestarikan tradisi dan nilai-nilai Islam. Banyak pesantren yang terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Keistimewaan salah satu pondok pesantren di Jambi yaitu Pondok Pesantren Sa'adatul Daren. Dalam pendidikan agama, Pondok Pesantren Sa'adatul Daren mempunyai metode pembelajaran tradisional menggunakan sistem salaf dengan kajian kitab kuning yang intensif, termasuk kitab-kitab klasik seperti Aqidatul Awam dan Riyadhus Shalihin yang mendalami akidah dan fikih. Ketertiban alumni. Mayoritas pengajar adalah alumni pesantren itu sendiri, menciptakan kesinambungan dalam pembelajaran dan menjaga tradisi. Aksesibilitas pendidikan. Biaya pendidikan yang terjangkau memungkinkan santri dalam berbagai latar belakang untuk mengakses pendidikan agama. Yang keempat, pengaruh budaya lokal. Menggabungkan nilai-nilai lokal dengan kurikulum pendidikan Islam, menciptakan lingkungan belajar yang relevan bagi masyarakat setempat. Pesantren ini tetap berkomitmen pada pendidikan agama meskipun menghadapi tantangan. Marilah sama-sama kita melestarikan warisan Islam di negeri Jambi kepada generasi-generasi seterusnya. Kita sebagai generasi muda bertanggung jawab atas segala perjuangan yang telah didapatkan oleh ulama-ulama serta para pejuang terdahulu.
perkembangan Islam di Jambi telah membentuk wajah Jambi seperti sekarang. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat menghargai dan terus berupaya untuk mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin.